Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Kak Eka. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi himpunan untuk kelas 7 SMP. Kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan operasi biner pada himpunan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melakukan operasi irisan dari 2 atau 3 himpunan. Yang kedua, melakukan operasi gabungan dari 2 atau 3 himpunan. Yang ketiga, melakukan operasi komplement dari suatu himpunan. Dan yang terakhir yaitu melakukan operasi selisih dari 2 himpunan. Materi pertama yang akan kita pelajari yaitu irisan atau intersection. Apa itu irisan? Misalkan ada himpunan A dan himpunan B. Jadi, irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B. Dilambangkan dengan A irisan B. Nah, seperti ini ya simbol dari irisan, seperti N kecil. Selanjutnya, irisan dua himpunan dinotasikan A irisan B sama dengan, jangan lupa pakai kurawal, lalu X sedemikian rupa, X adalah anggota A dan X adalah anggota B. Jangan lupa tutup kurawal. Selanjutnya, irisan dua himpunan. Irisan dua himpunan adalah himpunan yang berisi anggota kedua himpunan yang sama. Lalu irisan bisa dibaca dan dengan lambang N kecil seperti tadi. Itu lambang irisan. Selanjutnya contoh. Nih, misalkan kita punya himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu kita punya himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan 4. Dan kita punya himpunan B dengan anggota 4, 5, 6, dan 7. Nah, ketiga himpunan tersebut dapat kita buat diagram Venn-nya seperti pada gambar. Nah, jika ditanya A irisan B dari himpunan A dan B yang tadi, itu jawabannya adalah himpunan yang anggotanya adalah 4. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat bahwa di dalam himpunan A ada anggota yaitu si 4 dan di dalam himpunan B ada juga anggota yaitu si 4. Nah, makanya di diagram Venn-nya kita bisa menuliskan si 4 ini di tengah-tengah antara A dan B. Jadi berpotongan gitu diagramnya. Lalu selanjutnya contoh lagi nih, diketahui himpunan X sama dengan X sedemikian rupa, X kurang dari 6, di mana X adalah bilangan asli. Dan himpunan Y sama dengan X sedemikian rupa, X lebih dari sama dengan negatif 1, dan kurang dari sama dengan 5, di mana X adalah bilangan bulat. Maka anggota X irisan Y adalah, nah, cara menjawabnya yang pertama, kita harus mendaftarkan dulu anggota-anggota dari himpunan X. Nah, tadi kan kita udah tahu nih, X itu, himpunan X itu adalah X kurang dari 6, di mana X-nya adalah bilangan asli. Nah, bilangan asli itu kan mulai dari 1. Jadi, bilangan asli yang kurang dari 6 yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu, kita daftarkan anggota dari himpunan Y, yaitu bilangan bulat yang lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti anggotanya itu ada negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, selanjutnya tinggal kita buat irisannya. Jadi,
X irisan Y, yaitu anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini kalau X itu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan Y juga punya anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi irisan dari X dan Y itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, gabungan atau union. Apa itu gabungan? Nah, gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B, dilambangkan dengan A gabungan B. Nih ya, simbolnya itu seperti huruf U. Nah, bisa kita lihat nih di sini ada kata atau. Ya, di sini ya ada atau, di mana kalau tadi irisan itu kata-katanya dan, sedangkan kalau di gabungan kata-katanya itu atau. Nah, gabungan dua himpunan dinotasikan A gabungan B sama dengan, jangan lupa kurawal, X sedemikian rupa X adalah anggota A atau X adalah anggota B. Jangan lupa tutup kurawalnya. Nah, selanjutnya gabungan dua himpunan. Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua himpunan. Gabungan bisa dibaca atau dengan lambang seperti huruf U. Nih ya, contohnya. Di sini kita punya himpunan semesta dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu kita punya himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, dan himpunan B dengan anggota 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika dibuat diagram Venn-nya akan seperti ini. Lalu, jika ditanya A gabungan B-nya, jawabannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan itu semua merupakan anggota dari himpunan B. Kenapa? Karena di sini kita bisa lihat, kalau himpunan A itu merupakan subset dari himpunan B. Jadi, jika himpunan A digabung dengan himpunan B, maka gabungannya itu akan menghasilkan himpunan B itu sendiri. Lalu contoh yang selanjutnya, diketahui himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu himpunan A-nya itu 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B-nya itu bilangan prima kurang dari 10. Maka yang ditanyakan A gabungan B-nya itu anggotanya apa aja? Nah, kita jawab nih. Tadi kita udah tahu kan, anggota dari himpunan A itu 1, 2, 3, dan 4. Lalu, anggota dari himpunan B itu kan bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, kita daftarkan dulu anggotanya. Berarti ada 2, 3, 5, dan 7. Nah, 2, 3, 5, dan 7 itu adalah bilangan prima, dan mereka semua itu bilangan yang kurang dari 10. Jadi, setelah kita dapatkan himpunan A dan himpunan B-nya, maka kita bisa membuat gabungan dari himpunan A dan juga himpunan B-nya. Jadi, A gabungan B itu anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, ingat ya, kalau gabungan itu semua anggota yang ada di himpunan A dan semua anggota yang ada di himpunan B itu harus dituliskan semua. Makanya disebut gabungan. Selanjutnya, komplement. Nih ya, sebelum kita masuk ke komplement, ada catatannya nih. Operasi komplement itu hanya memerlukan satu unsur untuk dioperasikan, sehingga dinamakan operasi uner. Sedangkan kalau yang tadi, irisan dan gabungan itu operasi biner. Nah,
dalam operasi komplement ini, himpunan semesta sangatlah penting. Tanpa himpunan semesta, operasi komplement tidak bisa dilakukan. Jadi, jika ingin melakukan operasi komplement, kita harus mengetahui himpunan semestanya juga. Nah, komplement dari suatu himpunan adalah himpunan yang anggotanya di luar himpunan itu, tetapi ada di himpunan semesta. Selanjutnya, nih ya, misalkan adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang bukan anggota himpunan A, namun harus ada di himpunan S. Dinotasikan dengan A pangkat C atau A pangkat aksen. Kayak gini ya. Nih. Selanjutnya, notasi pembentuk himpunan dari komplement himpunan A itu yaitu A pangkat C itu dibacanya A komplement, tapi tulisannya A pangkat C ya. Sama dengan, jangan lupa kurawalnya, X sedemikian rupa, X bukan anggota dari A, tetapi X adalah anggota dari S. Jadi, X itu bukan anggotanya si himpunan A, tetapi X-nya itu harus merupakan anggota dari himpunan semesta. Contoh, nih ya, kita punya himpunan semestanya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Lalu kita punya himpunan A-nya itu 1, 2, dan 3. Dan kita punya himpunan B-nya itu 4, 5, dan 6. Nah, jika dibuat diagram Venn-nya akan seperti ini. Lalu, jika ditanya A komplement dan B komplementnya itu apa aja anggotanya? Nah, kita lihat nih. Di sini, himpunan A itu kan anggotanya hanya 1, 2, dan 3. Sedangkan himpunan semesta itu 1 hingga 9. Maka A komplement itu anggotanya adalah 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa? Karena anggota 1, 2, dan 3 itu sudah ada di himpunan A. Makanya yang belum ada atau yang tidak ada di himpunan A itu merupakan komplement dari himpunan A. Lalu kita lihat himpunan B-nya itu hanya memiliki anggota yaitu 4, 5, dan 6. Maka B komplementnya yaitu memiliki anggota 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Kenapa? Karena seperti tadi, himpunan semestanya itu kan 1 hingga 9. Sedangkan si B-nya itu hanya punya 4, 5, dan 6. Jadi B komplementnya itu yang tidak ada di himpunan B, yaitu 1, 2, 3, 7, 8, dan 9. Selanjutnya, contoh lagi. Nih, di wilayah RT 5 ada penduduk yang memelihara hewan ternak. Nah, hewan ternak tersebut antara lain adalah kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Nah, Pak Harno dan Pak Ahmad adalah penduduk RT 5. Nah, berarti dia termasuk kan. Pak Harno mempunyai hewan ternak ayam, burung, dan kelinci. Sedangkan Pak Ahmad mempunyai hewan ternak bebek, kambing, dan burung. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Harno. Lalu yang kedua pertanyaannya, tentukan hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. Nah, cara menjawabnya, kita misalkan terlebih dahulu, S itu himpunan semua hewan ternak yang ada di wilayah RT 5. Berarti S itu anggotanya adalah kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Nih ya, dari sini tadi. Nih, kuda, sapi, kambing, ayam, bebek, kelinci, dan burung. Gitu kita misalkan sebagai himpunan S. Lalu selanjutnya, himpunan A adalah
himpunan semua hewan milik Pak Harno. Nah, ingat tadi Pak Harno punyanya hewan apa aja? Pak Harno tadi punya hewan yaitu ayam, burung, dan kelinci. Nih ya, jadi himpunan A itu anggotanya adalah ayam, burung, dan kelinci. Lalu selanjutnya himpunan B adalah himpunan hewan ternak milik Pak Ahmad. Nah, kita bisa tahu kan tadi Pak Ahmad itu punyanya apa aja? Pak Ahmad punyanya bebek, kambing, dan burung. Jadi himpunan B itu anggotanya adalah bebek, kambing, dan burung. Lalu selanjutnya, nah tadi pertanyaannya yang A itu adalah hewan ternak yang bukan milik Pak Harno. Nah, kita misalin adalah himpunan P. Ya, ingat ya, jadi P itu adalah himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan A, tetapi anggotanya pada himpunan S. Maka P yaitu anggotanya adalah kuda, sapi, kambing, dan bebek. Jadi, hewan yang bukan milik Pak Harno di wilayah RT 5 tersebut yaitu hewan apa aja? Kuda, sapi, kambing, dan bebek. Nih ya, lihat ya, ini kan tadi punyanya Pak Harno. Nih, ini punyanya Pak Harno. Jadi yang dia nggak punya itu bebek, kambing, kuda, dan sapi. Seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, yaitu hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad. Nah, kita misalin jadi himpunan Q, yaitu himpunan yang anggotanya bukan anggota himpunan B, tetapi anggotanya pada himpunan S. Jadi, apa aja nih hewan ternak di wilayah RT 5 yang bukan milik Pak Ahmad, yaitu kuda, sapi, ayam, dan kelinci. Nah, kita kan bisa lihat nih, kalau tadi Pak Ahmad itu punyanya bebek, kambing, dan burung. Jadi, yang dia tidak punya atau hewan ternak yang bukan milik dia yaitu ayam, kelinci, sapi, dan kuda. Selanjutnya, sekarang selisih, difference. Nah, apa itu yang dimaksud dengan selisih? Selisih himpunan B terhadap himpunan A adalah himpunan yang semua anggotanya dari himpunan A dan bukan anggota dari himpunan B, dinotasikan dengan A dikurang B. Nih ya, notasinya A dikurang B sama dengan kurawal X. Sedemikian rupa, X adalah anggota A dan X bukan anggota B, atau sama dengan A irisan dari B komplement. Contohnya, di sini ada himpunan S yang anggotanya 1 hingga 9, lalu himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B yang anggotanya 4, 5, 6. Dan jika dibuat diagram Venn-nya akan seperti pada gambar tersebut. Nah, jika ditanya A dikurang B dan B dikurang A-nya itu anggotanya apa saja? A dikurang B itu sama dengan 1, 2, 3. Dikarenakan anggota dari himpunan A itu ada 1, 2, 3, di mana semua anggota tersebut bukan merupakan anggota dari himpunan B. Lalu, B dikurang A itu anggotanya adalah 4, 5, dan 6. Karena anggota yang ada di himpunan B, yaitu 4, 5, dan 6, itu bukanlah anggota dari himpunan A. Selanjutnya, contoh yang kedua. Sini kita punya himpunan S, yaitu 1 hingga 9, dan himpunan A 1, 2, 3, 4, dan himpunan B 4, 5, 6, 7. Jika dibuat diagram Venn-nya akan terlihat seperti pada gambar.
Nah, jika ditanya A dikurang B, maka hasilnya yaitu anggotanya 1, 2, dan 3. Kenapa? Karena himpunan A itu kan anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Tetapi si 4 itu juga merupakan anggota dari himpunan B. Jadi 4 tidak termasuk selisih dari himpunan B terhadap himpunan A. Nah, lalu selanjutnya B dikurang A itu anggotanya adalah 5, 6, dan 7. Kenapa? Karena himpunan B yang anggotanya itu ada 4, 5, 6, dan 7 itu memiliki 4 yang juga merupakan anggota dari himpunan A. Jadi si 4 tadi juga bukan merupakan selisih dari himpunan A terhadap himpunan B. Contoh yang terakhir, di sini kita punya himpunan S-nya itu 1 hingga 9, himpunan A-nya 1, 2, 3, dan himpunan B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, diagram pair-nya seperti pada gambar ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa A dikurang B atau selisih dari himpunan B terhadap himpunan A itu adalah himpunan kosong. Kenapa? Karena semua anggota dari himpunan A itu berada pada himpunan B. Jadi, A dikurang B atau selisih dari himpunan B terhadap himpunan A itu tidak ada. Makanya hasilnya adalah himpunan kosong. Sedangkan B dikurang A atau selisih dari himpunan A terhadap himpunan B itu anggotanya adalah 4, 5, dan 6. Karena himpunan B yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang anggota 1, 2, dan 3-nya itu dia milik si himpunan A juga. Jadi dia bukan selisih. Selisih itu yang ada di himpunan B tapi tidak ada di himpunan A. Makanya anggotanya adalah 4, 5, dan 6. Selanjutnya, sifat-sifat operasi himpunan. Yang pertama ada sifat idempoten. Nih ya, sifatnya yaitu A gabungan A sama dengan himpunan A. Lalu A irisan A juga sama dengan himpunan A itu sendiri hasilnya. Selanjutnya sifat identitas. A gabungan himpunan kosong itu hasilnya adalah himpunan A. Dan A irisan dengan himpunan kosong hasilnya adalah himpunan kosong. Lalu sifat komutatif. Nah, sifat komutatif pasti udah sering pada dengar kan? Sifat komutatif itu kan kebalikan. Sama di sini juga A gabungan B itu sama dengan B gabungan A. Lalu A irisan B sama dengan B irisan A. Selanjutnya sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif di sini sama seperti pada penjumlahan dan juga perkalian. Dapat kita lihat nih. Yang pertama ada dalam kurung P gabungan Q tutup kurung gabungan R sama dengan P gabungan dalam kurung Q gabungan R. Lalu yang kedua ada buka kurung P irisan Q tutup kurung irisan R sama dengan P irisan dari buka kurung Q irisan R tutup kurung. Lalu selanjutnya ada sifat distributif atau penyebaran. Nah, yang pertama ada P gabungan dari Q irisan R itu sama dengan P gabungan Q diiriskan dengan P gabungan R. Lalu yang kedua ada P
irisan dari Q gabungan R itu sama dengan P irisan Q digabung dengan P irisan R. Sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata juga saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.